sadar tidak sadar, pandemi ini mengajarkan kita apa? Kalau saya percaya pandemi ini mengajarkan kita karakter, building. Oke. Tidak hanya mengajarkan, dia langsung ngetes. Bro memandang bahwa dunia pendidikan saat ini semakin bagus, tapi bagi sebagian orang kan melihat kemunduran, bro. Bukan orang pintar yang hebat loh, ya kan? Tapi orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan, yang ada sekarang itu, Betul. yang hebat, yang bertahan. Saya kan sebut diri saya tuh street hotelier, bro. Saya nggak sekolah, ya kan? Nggak tamat. Selamat datang di B24 Channel bersama saya Putu Bram. Nah, kali ini saya sedang bersama CEO, salah satu COO manajemen hotel terbaik di Bali. Hotelier yang tidak tahu siapa dia, itu keterlaluan. Dia adalah Mr. Wahyu Swamana. Apa kabar, bro? What's up? Bro Wahyu, makasih banyak nih udah datang ke B24 Channel. Terima kasih sudah mengundang. Ini suatu kehormatan buat saya. Auranya positif banget, bro. Setiap saya ketemu bro itu auranya positif. Wah, saya Positif curiga. banget. Saya mau nanya mungkin banyak hal tentang hotel ya, dan mungkin kita juga akan membicarakan tentang situasi pariwisata saat ini dengan keadaan yang terombang-ambing. Iya. Ya, kira-kira bro, hotel sekarang bagaimana, bro, keadaan hotel? Wow, di situasi ini dari tahun 2020 ya, start di bulan Maret kita semua tahu bahwa industri kita adalah salah satu industri yang paling terdampak. Selain industri tour and travels dan juga industri transportasi. Ya, tapi data juga menunjukkan bahwa dari sekian kali hal-hal seperti ini terjadi karena industri kita adalah industri yang paling fragile saat istilahnya, yang paling terpuruk grafiknya, comeback-nya juga akan semakin tinggi, paling cepat gitu loh. Comeback juga nanti diprediksi akan tinggi, bro ya. Iya, itu bukan kata saya, itu saya mengutip apa survei yang dilakukan oleh Citibank sebelumnya untuk industri kita yang terjadi. Jadi ya kita tidak pernah berhenti berusaha memang. Jadi out dari 28 hotel yang kita miliki operating projects, kita sudah buka dari bulan Juli 2020. Ada 9 hotel yang kita start buka. Hasilnya not bad. Not bad dalam artian mungkin tidak semuanya memberikan keuntungan. Dalam kondisi yang seperti dalam ini. kondisi yang sekarang, ya. Tidak semuanya memberikan keuntungan saat ini, tetapi negatifnya bisa ditekan gitu. Karena ketika kita tutup hotel pun ada biaya, ada overhead yang kita bayarkan, yang fixed cost-nya. Tapi ketika kita mencoba membuka, negatifnya lebih sedikit, lebih termanageable. Bahkan percaya atau tidak percaya, beberapa hotel beberapa kali untung gitu loh, walaupun tidak begitu besar. Di tengah pandemi yang seperti pandemi ini yang bisa ada meraih keuntungan. Itu terjadi mungkin karena kita kecil. Jadi being boutique, being small itu lebih agile, lebih lincah jadinya. Jadi ada hal-hal yang memang yang kita lakukan itu menjadi lebih efektif dan efisien di compare dengan hotel-hotel besar pada umumnya. Dari faktor biayanya, kemudian dari faktor pasarnya. Karena kalau kita lihat sekarang kan fokusnya kita lebih ke domestik. Inbound baru kelihatan bookingannya mungkin dari April, June, Oktober 2021 begitu. Jadi target marketnya bisa melebar, bro ya. Ini saya lihat juga kan sekarang harga-harga hotel juga package itu banting harga semua, bro. Itu 100.000 itu udah dapat package makan, berenang. Itu bagaimana, bro? Bisa mengcover operasional? Kalau dibilang mengcover operasional dengan harga segitu pasti sudah dipikirkan oleh kita atau teman-teman industri yang lainnya. Saya rasa kok nggak mungkin orang bekerja tuh rugi gitu loh. Tetapi memang dengan harga segitu larinya adalah kembali lagi ke target yang di set gitu. Kalau kita jual murah, dalam tanda kutip jual murah, itu yang harus dikejar lah volume. Ya kan. Sekarang market yang ada sekarang itu yang saya katakan domestik itu yang ada sebelum inbound datang itu kan memang lebih price elastis. Price elastis. Iya, jadi ada price elasticity yang cukup, cukup elastis. Jadi semuanya price driven begitu. Yang kenapa itu terjadi ya demand and supplies. Selalu seperti itu yang kita lihat, apalagi di industri sekarang ini. Tetapi kita juga melihat opportunity is always opportunity.
Dari bulan Maret, April 2020 sampai detik ini kita terkungkung oleh suatu tatanan kehidupan yang baru kan begitu Betul, nih. betul. Yang semuanya diatur, semuanya dibatasi. Kebutuhan dasar manusia apa? Sosialisasi. Betul. Kebutuhan dasar manusia apa? Seeing another manusia. Jadi industri kami bisa memfasilitasi itu gitu loh. Tapi kontranya apa di situasi sekarang? Ya price elastisitas itu. Jadi kita harus find istilahnya the right balance. Oke. Ya antara demand, antara supply dan antara price itu sendiri dan produk yang kita bisa deliver to meet at least the value yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Jadi formulanya yang saya pikir ya dari melihat hal-hal seperti tadi itu. Jadi ketika saya katakan ada beberapa hotel yang mungkin untung atau ruginya lebih sedikit, itu nyata. Asalkan ya kita ngerti profit and loss. Betul. Ya kan, kita ngerti financial statement-nya gitu. Kita mempunyai persiapan yang baik gitu. Kita punya rencana yang baik gitu loh. So by the end of the day, betul sekali bahwa it's not only products, this is not only services, tetapi knowledge yang kita persiapkan sebelum kita melakukan sesuatu di saat yang sekarang. Kita berbicara tentang karyawan, bro. Berapa karyawan yang sudah dirumahkan? Untuk itu berat ya. Maksudnya kita dengan 28 hotel yang kita miliki saat ini memang belum semuanya buka. Betul. Ada yang masih project. 28 sampai saat ini ya. Nanti kita akan berbicara tentang Aduana. Betul. Nah, kalau kita perhatikan, kita cek di tahun kemarin itu kita hampir punya 800-900. 800-900 di karyawan. 3 brand yang kita miliki. Iya. Di 3 brand. Iya. Itu hanya di 3 brand, baru di 3 brand. Di total 28 berarti ribuan lebih dong, bro. Definitely. Iya. Definitely. Karena kan kita juga padat karya walaupun kita kecil ya kan. Industri ini kan padat karya gitu. Nah, memang pendekatan-pendekatan yang kita lakukan saat ini itu dari company kan memang ada yang expand, maintain atau retrench gitu loh. Kita saat ini berfokus untuk maintain yang ada gitu loh. Unfortunately, karena kita bekerja dengan banyak partner, dengan banyak owners, dengan banyak investors, tidak semua hotel-hotel kita itu memiliki kekuatan yang sama. Tidak memiliki situasi yang sama. Jadi kita, nah di sini lagi saya katakan, fungsi human capital itu penting sekali. Di saat inilah kita mengetahui bahwa strategic workforce planning itu penting gitu loh. Strategi tentang bagaimana kita mengatur sumber daya manusia pada saat krisis. Ya, memang kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang win-win saat ini. Betul. Ada yang terpaksa harus kita rumahkan, unpaid leave. Ada yang terpaksa harus bekerja dalam 8 kali sebulan, ada yang 12 kali sebulan. Bahkan di salah satu hotel kita, dari awal buka di pandemi sampai detik ini sudah menerima service charge. Jadi it's totally different situasinya berdasarkan area di mana kita beroperasi. Berarti strategi di setiap properti berbeda-berbeda ya untuk penata. Berbeda. Tidak ada one strategy fit all. Jadi tergantung situasi hotel kita. Bahkan ada hotel yang kita sarankan dari awal karena overhead-nya gede, tutup aja. Tetapi ada hotel yang lebih kecil, yang lebih lincah, kemudian dari awal kita bilang nggak usah ditutup, kita jalankan. Tapi kita atur semua overhead-nya, kita atur targetnya, seperti itu. Tapi kita committed bahwa kita tidak akan melebihi parameter-parameter yang kita sepakati, terutama di biaya, dengan partner kita, owner itu. Kita merasakan kan tatanan sekarang kehidupan kita di Bali itu sedikit tidaknya berubah, bro, di keadaan pandemi seperti ini. Saya melihat juga banyak nih pelaku-pelaku pariwisata yang mulai jualan di pinggir jalan itu loh, bro. Mereka jualan tisu. Itu pernah saya tanya juga, mereka jualan tisu, mereka bekas guide, terus mereka juga kerja di hotel sebagai manajer loh, bro. Ini saya juga, bro, dengar kemarin sempat jual sambal, ini bisa diceritain nggak? Wah, betul. Masa awal pandemi nih, Pak Wahyu ya
pernah jualan sambel loh. Seorang CEO gimana bro? Bukan hanya sambal, mujairnyatnya, Mujairnyatnya. kemudian mangut lele. Pada saat Lebaran kita juga melihat opportunity kita jual opor, paket opor dengan ketupat. Oke. Jadi again itu hal yang dinamik menurut saya, ya kan? Kebutuhan dasar manusia itu kan ada beberapa. Satu tuh security, keamanan. Betul. Ya kan, selain kebahagiaan, selain mendapatkan pekerjaan. Jadi keamanan itu kan pada dasarnya tuh ditopang oleh finansial. Iya. Nah, iya. sahabat-sahabat kami yang melakukan semua usaha adalah orang-orang terhebat saat ini. Betul, betul. Karena mereka menolak menyerah. Oke, mereka melihat opportunity is always opportunity. Seperti itu. Saya yakin mereka mempunyai compelling reason gitu loh. Jadi alasan yang sangat kuat yang mendrive mereka, yang mendriven mereka melakukan itu. Itu berapa bulan dilakukan? I don't know, even sampai sekarang. Sampai sekarang. Mungkin sampai akhir 2021. Oke. Karena sekarang yang panglimanya kan maaf bukan presiden lagi. Di seluruh dunia. Panglimanya si COVID itu Si sekarang. COVID itu pengendali, bro. Ya itu yang bisa saya katakan. Iya, iya. Dan walaupun kita mulai melihat sedikit cahaya di ujung tunnel ini, ya kan? Dengan adanya vaksin yang mulai akan didistribusikan atau beberapa sudah dilakukan di berbagai belahan dunia, saya rasa itu menjadi penentu yang luar biasa secara psikologis untuk semua industri gitu loh. Dan saya menunggu-nunggu ini. So sebenarnya merupakan satu titik jungkit gitu loh, tipping point di situasi sekarang. Kalau saya melihat saat ini gitu loh. Nah, jadi jangan kaget. Mungkin suatu saat lagi bro lihat saya jualan es lilin keliling. Seorang CEO ya. Ini sekarang sangat dinamis, bro. Apapun bisa kita lakukan untuk bertahan hidup. Ya makanya saya katakan sekarang itu kita posisinya bertahan. Tetapi memang beberapa sahabat-sahabat juga sangat kreatif sehingga mereka tidak hanya bertahan. Tapi sudah bisa expanding gitu loh. Betul, Di situasi sekarang Di ini. situasi sekarang. Industri kami adalah industri pariwisata. Tetapi di tim kami sendiri di corporate offices dari awal pandemi sampai detik ini kita nggak pernah libur. Kita bekerja. Kita memang bekerja hampir 30% lebih berat. Mungkin sampai 50% ya. Iya. Spending waktu jauh lebih banyak untuk berpikir. Tapi hasilnya almost zero. Tapi kenapa kami tetap melakukan itu? Karena kami percaya industri ini akan coming back strong. Oke. Oke, we have a belief di sana. Kita memang harus punya optimisme ya. Optimisme, tetapi optimisme itu juga harus didukung oleh data, Data, logis, logik. Di industri kita itu kita bisa bekerja sama dengan siapa saja untuk mendapatkan data. Kita tahu kok orang yang search flight yang mau ke Indonesia atau ke Bali pada khususnya tuh grafiknya naik tuh mulai kapan? Yang paling tinggi itu kapan? Gitu. Dari sana kita juga bisa mulai hitung-hitungan. Walaupun itu sekali lagi akan mudah berubah sesuai dengan si corona tadi itu situasinya. Saya percaya bahwa sekarang orang rata-rata pada merunduk nih. Tetapi ketika kita ikut merunduk, kita sama menjadi orang lain gitu loh. Kita merasa bahwa di industri kita itu masih banyak opportunity. Apa opportunity-nya itu? Mungkin banyak orang-orang atau pemilik hotel, pemilik usaha lagi kebingungan what to do gitu. Betul. Oke. Yang kedua adalah mungkin sekarang orang-orang yang memiliki dana waktunya terbaik untuk membangun. Untuk membangun. Kenapa? Membangun apa ini, bro? Ya kalau kita katakan industri perhotelan atau khususnya industri kami atau industri apapun juga. Kenapa? Contoh nih, mungkin barang-barang lebih murah, tenaga kerja lebih murah. Dan persiapan membangun itu kan bisa antara 18 sampai 24 bulan kalau kita ngomongin hotel sendiri. Jadi dengan berhitung dengan baik sekarang di tahun 2023 semuanya memprediksi bahwa industri ini akan mulai bounce back dengan baik. Oke. Jadi 2021 is the best time to do something sebenarnya. Naruh pondasi, naruh kaki-kaki gitu loh. Jadi kita melihat 1 tahun 2 tahun ke depan, bro ya, bagaimana keadaan pariwisata kita akan balik dan pulih kembali. Exactly. Ya. Saat ini, bro, banyak keraguan orang
kita tahu bahwa Bali memang terkenal dengan pariwisata. Tapi saat ini kita pun juga merasakan banyak orang meragukan dunia ini, industri ini akan pulih lagi gitu bro. Nah bro tadi memprediksi setahun 2 tahun ke depan akan pulih lagi. Kira-kira dengan pulihnya pariwisata 2 tahun ke depan, bro akan bisa mendapatkan sumber daya manusia yang lebih baik nggak? Dengan melihat kondisi saat ini, pendidikan saat ini. Definitely. Either dengan pendidikan atau dengan sumber daya manusia yang sudah existing yang ada sekarang. Kenapa? Sadar tidak sadar, pandemi ini mengajarkan kita apa? Kalau saya percaya pandemi ini mengajarkan kita karakter, building. Oke. Tidak hanya mengajarkan, dia langsung ngetes kita, karakter kita itu sampai di mana. Apakah kita pejuang? Apakah kita memiliki attitude? Oke. Selain aptitude, ya kan? Aptitude. Ya kan? Selain itu, ya kan? Iya. Jadi kualitas manusia kita pasti akan lebih matang, even di dunia pendidikan. Karena sekarang kan dunia pendidikan mengharuskan nih bahasanya nih. Bro memandang bahwa dunia pendidikan saat ini semakin bagus, tapi bagi sebagian orang kan melihat kemunduran bro. Dengan tidak masuknya anak-anak selama beberapa bulan, artinya ada kemunduran. Tergantung sudut pandangnya ya. Sekarang kan secara tidak langsung tuh anak-anak menjadi mandiri nggak sih? Oke. Kesempatan bertanya ke guru tuh ada, tetapi hampir nggak ada. Iya. Karena nggak ada tatap muka. Iya, oke. Jadi mereka terlatih untuk mencari tahu sendiri dalam tanda kutip. Iya. Oke. Jadi tertrigger creativity Secara tidak langsung. exactly. Iya, betul. Disiplin, perseverance atau ketabahan mereka, dan itu hubungannya dengan karakter, hubungannya dengan attitude gitu loh. Mungkin tidak semuanya, tetapi saya yakin sebagian besar akan seperti itu. Bahkan output si pekerja itu sendiri kan begitu sekarang. Ya. Sekarang kan terbukti bahwa bukan orang pintar yang hebat loh. Ya kan? Tapi orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada sekarang itu, yang hebat, yang bertahan. Orang pintar nggak bisa beradaptasi, yang dulu ada di dunia corporation atau pekerjaan, sekarang yang semuanya di reset menjadi almost nol semuanya, sejajar nih, ya kecuali orang kaya. Yo ayo kita berjuang gitu, ayo kita tunjukkan, ayo siapa nih yang jadi ini sekarang, siapa yang masih bertahan, siapa last man standingnya. Betul. Saya juga melihat di tim-tim saya memperhatikan bahwa dari ratusan associate yang bekerja dengan kita, saya juga bisa melihat siapa yang betul-betul sudah hilang dari peredaran atau siapa yang masih tersaring dengan sendirinya. Betul, dengan situasi sekarang. GM saya misalnya sekarang jadi pengusaha hampir sebagian besar. Sebagian. Beli franchise, A, B, C. Iya kan? Tanpa sebenarnya mereka banyak bro, teman-teman juga seperti itu, beli franchise. Tapi kan diperlukan analisa yang tepat sebelum kita memberi franchise tersebut. Apakah franchise ini akan berjalan atau tidak? Well, kalau saya sih terus terang ya, saya kan sebut diri saya tuh street hotelier bro. Saya nggak sekolah ya kan, nggak tamat gitu loh, lulusan SMA. Semua itu penting sih ya, analisa, visibility studies dan lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa yang membedakan orang hebat atau bisnismen hebat dan tidak hebat itu apa sih? Pernah nggak sih bertanya bagaimana sih bisa atau syarat seorang itu menjadi CEO yang hebat? Betul. Apa sih rumusnya? Saya tuh nggak percaya. Baca buku pun saya coba baca buku-buku, banyak. Isinya itu aja, atau bahkan membingungkan saya gitu loh. Tapi di satu titik itu saya sempat baca juga bahwa antara CEO yang hebat itu sama dengan politikus gitu loh. Oke. Antara CEO yang hebat sama dengan politikus. Saya juga kadang-kadang berpikir kenapa ya seperti itu. Akhirnya saya dapatkan jawaban gitu loh. Yang membedakan yang hebat dan gak hebat itu adalah cuma satu ternyata. Berani ngambil keputusan.
Oke, that's it. Berani mengambil Keputusan. Iya. Oke. Slash atau AK resiko. Sama juga ketika kita nggak dapat pekerjaan sekarang, harus berhenti, kemudian harus buat usaha. Ada orang yang berpikir panjang, it's nothing happen. Nggak jadi-jadi. Oke, wah dengan segala, you know. Tetapi ketika ada satu orang yang ambil keputusan dengan cepat, hasilnya juga nggak tahu loh, 50-50 loh ya. It works or it doesn't works, ya semuanya depends ya kan, internal external factors. Tetapi kalau kita punya attitude dan aptitude yang pas di sana, dan perseverance dan passion yang saya sebut grit gitu ya, kok saya yakin jadi loh. Iya, iya betul bro. Jadi loh. Jadi sama dengan bro sekarang. Kenapa buka The His di awal dengan teman-teman? Iya. Atau kenapa saya bekerja sekian tahun kerja sama buat Adiwana? Betul. 3 tahun yang lalu. Ya karena saya ngambil keputusan. Bro juga ngambil keputusan waktu itu. Coba saat itu kita nggak ngambil keputusan. Iya, iya. It's gonna be different story. Sekedar teman-teman tahu semua, ini Pak Wahyu dulu GM bro ya. Iya. GM dengan penghasilan puluhan juta memutuskan untuk berhenti di posisi itu dan membangun sebuah perusahaan yang namanya Adiwana tanpa beliau ini ketahui ini akan jalan atau enggak. Definitely. Iya. Dan itu sekarang terbukti bro. Dari keputusan itu terbukti kan. Dari apa yang bro ambil, jadi keluar dari zona nyamannya dia, sekarang menjadi CEO Adiwana. Tapi pada saat bro mengambil keputusan itu, tentu punya analisa. Seseorang pasti punya analisa. Definitely. Ya, apa yang membuat bro mengambil keputusan seberani itu bro? Gaji dulu jadi GM sampai 50 bro. Saya nggak ngomong, tapi kalau 50 waktu itu saya nggak ambil. Iya. Terus terang. Iya kan, lebih tinggi. Apa yang menjadi keputusan waktu itu sebenarnya? Look, saya melihat bahwa saya punya compelling reason waktu itu. Jadi alasan yang kuat yang mendrive saya melakukan sesuatu, gitu loh. Pada dasarnya, I know my why gitu loh. Ya, mengapa saya melakukan ini saya tahu gitu loh. Ya kan. Jadi salah satunya waktu itu saya berpikir bahwa saya ingin menginspirasi orang untuk melakukan sesuatu supaya orang-orang mampu mencapai mimpinya. Dan saya merasa di dunia pariwisata ini bukan menjadi pekerjaan lagi buat saya. Itu salah satu why saya, bahwa apa yang saya kerjakan itu sudah betul-betul menjadi passion saya. It's in my blood. You know, this is my way of life. Jadi saya value-nya itu sedalam itu gitu loh. Hotelier sejati lah ya. I don't know, tapi saya value saya sedalam itu, bro. Jadi membuat Adiwana ini atau keluar dari perusahaan itu hanya apanya saja sih sebenarnya. Apa itu? Ya kan? Tetapi yang mengapa itu saya sudah tahu. Gitu. Dan bagaimana melakukannya ya dengan attitude atau dengan bakat, dengan talent yang saya miliki waktu itu. Tidak mudah untuk dijelaskan sebenarnya, tetapi kelihatan klise, you know. I'm following my dream. Kenapa saya selalu katakan bahwa I'm not building a company, I'm building a dream. I'm building my dream. Kebetulan melalui Adiwana. Jadi apakah Adiwana adalah dream saya? Mungkin tidak. Salah satunya iya. Salah satunya iya. Berarti masih ada sesuatu yang harus di-achieve dong di luar Adiwana. Definitely, I have a dream. Dan saat ini memang kebetulan melalui Adiwana. Mudah-mudahan belum mengerti yang saya maksudkan. Betul. Gitu Iya kan. But I know why I get up every morning. I know why I should, you know, meeting people every morning. I know why. Seseorang apa yang saya tangkap adalah seseorang untuk mencapai mimpinya itu harus punya kendaraan, bro. Adiwana adalah kendaraanmu untuk mencapai sesuatu itu kan? Betul. Tetapi sebenarnya yang menjadi kendaraan itu adalah kita. Vesselnya itu kan kita sebenarnya. Diri kita sendiri. Yang didukung oleh soul, yang didukung oleh logik kita yang orang kadang-kadang lupakan itu, semua decision itu 88% itu dari hati, bukan dari logik.
Seperti itu. Jadi yang harus diasah itu sebenarnya attitude tadi gitu loh. Iya, betul, betul. Kira-kira generasi sekarang punya nggak bro attitude macam itu untuk mereka berkembang gitu loh. Ini bro melihat sekarang di hotel ya kan banyak karyawan anak-anak muda baru tamat kuliah dan bro hire. Mereka punya attitude itu nggak saat ini? Mereka memiliki. Ini comparing ya antara generasi sebelumnya Dan sama sekarang. ya. Betul. Mereka memiliki. Saya tidak bisa mengatakan bahwa generasi kita nih atau saya itu lebih baik karakternya. Tidak. Karena nggak bisa compare apple to apple. Era di mana kita ada dan era di mana anak-anak muda sekarang tumbuh dan berkembang itu is totally different gitu loh. Caranya berbeda. Zamannya juga berbeda. Pengaruh-pengaruh yang ada juga berbeda. Teknologinya berbeda. Tetapi saya tetap percaya bahwa I don't know, dari tadi saya ngomongin attitude karena itu belief saya. Iya. Saya selalu mengatakan juga ketika bro mengatakan how you hire your people, you know, I hire for attitude and train for skill. Iya. Nah, attitude itu kan hubungannya juga dengan value. Betul. Atau nilai-nilai gitu loh. Dan itu mulainya dari keluarga gitu loh. Ya, attitude itu DNA menurut saya. Tetapi DNA-nya tuh bisa mulai dari mindset. Ya kan? Mindset itu kan mental inclination atau kecenderungan orang untuk mengerjakan sesuatu. Itu mindset. Jadi mindset itu didapat dari dua menurut saya. Satu memang dari DNA-nya. Oke, orang punya mindset positif, hebat, great, baik dan lain sebagainya itu memang dari DNA. Dan tetapi juga yang banyak mempengaruhi adalah dari experience, dari pengalaman. Makanya dewasa itu bukan umur bro ya, tapi dewasa itu adalah bagaimana kita menjalani pengalaman kita. Makanya menjawab pertanyaan bro tadi dengan anak-anak sekarang gimana attitude-nya? Yuk sekarang kita nih generasi yang sudah makan garam lebih dulu harus menginduksi mereka dengan pengalaman kita. Karena kalau saya amati sekarang, saya banyak bekerja dengan anak-anak muda, ya maunya cepat, Betul. instan, mimpinya tinggi. Seperti itu. Kadang-kadang nggak loyal kepada proses, ya kan? Tetapi basic attitude-nya juga kadang-kadang beberapa bermasalah gitu. Kayak how to respect elderly, how this is not what you said, but how you say it yang kadang-kadang, harus kita kasih tahu begitu ya kan? Walaupun message-nya jelas gitu. Ya, but that's fun.